Shalom ICC. Alkitab bilang kita semua lebih dari pemenang, amin. Oleh karena Yesus mengasihi kita, mari semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan yang memberikan kita kemenangan, amin. Come on, kita nyanyi sama-sama ya. Atas hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkitlah, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidupmu, atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. kedahsyatannya di hidupku. Katakan Imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na. Oh, Katakan bangkit, bangkitlah dan berkatakan
puji, ku bersorak, Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang, ku menang, Boleh sini satu suara, ku menang. ku menang. Dengan sorak-sorak lebih dahsyat buat Tuhan. Tuhan kita raja yang hebat, amin. Kita nyanyi sama-sama ya, come on. Mari tepuk tangan di atas kepala saudara. Katakan, angkatlah. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan. Oleh darahmu Oleh darahmu yang bebaskanku. yang bebaskanku. Kaulah raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut dan getar, kemenanganku bersamamu dan bersamamu. Mari tepuk tangan sama-sama saudara. Yeah. Semuanya, come on. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, dikalahkan. Oleh darahmu Oleh darahmu yang bebaskanku. yang bebaskanku. Say, Kaulah raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan getar, kemenanganku bersamamu dan bersamamu. mari semua tepuk tangan di atas kepala saudara. Katakan dulu sekarang, Dulu sekarang selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Dulu sekarang selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalammu, di dalammu. Tiada takut dan getar, kemenanganku bersamamu dan bersamamu. Hey, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanku di dalammu dan di dalammu. kebangkitan Tiada takut dan getar, kemenanganku bersamamu dan bersamamu.
Berapa banyak di sini percaya bahwa kita adalah umat-umat yang lebih dari pemenang? Boleh angkat tanganmu. Boleh berikan tos kiri kananmu, katakan kita lebih dari pemenang. Thank you Jesus. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Kau Allah Immanuel, Yesus. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lemah. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan Kau setia, kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan kami, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari semua katakan Immanuel. Immanuel beserta. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta, Kau beserta kami Yesus. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan kami,
terbaik untuk Tuhan. Immanuel, Allah selalu beserta dengan kami, dengan kita semua ya Bapa. Mari beri kemuliaan yang Tuhan kita yang hidup. Yes, God. Ada beberapa pokok doa yang akan kami doakan pada pagi hari ini ya Bapa. Mari pejamkan mata dan tujukanlah hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Ya Bapa, kami bersatu hati di sini ya Bapa. Ingin berdoaan bagi jemaat yang memiliki gesekan dalam hubungan dengan rekan kerja ya Bapa. Hamba percaya Engkau izinkan gesekan itu supaya jemaat bisa bertumbuh menjadi lebih dewasa. Seperti di firman-Mu di Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, sedangkan manusia menajamkan sesamanya. Dan hamba percaya ketika gesekan itu telah terjadi, mereka akan tumbuh menjadi lebih dewasa. Hubungan mereka akan menjadi lebih solid. Dan mereka bisa bekerja sama dalam menghadapi badai ekonomi yang sedang terjadi. Dan mereka akan keluar sebagai pemenang. In Jesus name. Kami juga ingin berdoa untuk jemaat yang sedang mencari tempat tinggal atau tempat usaha yang baru. Dan hamba percaya Engkau akan berikan tuntunan, Engkau akan mempertemukan dengan orang-orang yang tepat. Engkau akan mempersiapkan secara finances ya Bapa. Ya Tuhan. Karena seperti di firman-Mu Lukas 11 ayat 9. Mintalah maka engkau akan diberikan. Amen. Carilah maka mereka akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Dan hamba percaya ketika mereka hanya bergantung hanya kepada Engkau, Engkau akan memberikan tempat yang sempurna. Amin. Berikan mereka hikmat, berikan mereka kesabaran. Karena seperti firman-Mu di Pengkhotbah 3 ayat 11, bahwa Ia akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Yes, God. Pada waktunya Tuhan mereka akan mendapatkan tempat yang sempurna, tempat yang terbaik, tempat yang cocok bagi mereka. Karena tiada yang mustahil bagi Engkau. Dan yang terakhir, hamba ingin berdoa untuk para jemaat yang rindu untuk menjadi saluran berkat untuk banyak orang. Ya Tuhan. Hamba percaya Engkau akan berkati mereka secara melimpah. Engkau selalu sesuai dengan janji-Mu pada Abraham di Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuatmu negara yang besar. Aku akan memberkatimu supaya engkau menjadi berkat. Dan hamba percaya bahwa orang-orang di sini yang ingin menjadi saluran berkat, Engkau akan berkati secara luar biasa. Biar kami bisa menjadi saksi hidup bagi Engkau melalui tingkah laku kami. As we live through Christ and Christ live through us. Biar kami bisa menjadi saksi hidup bagi Engkau ya Bapa. Kami panjatkan doa ini dari awal hingga akhir hanya kepadamu Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Saudara, mari naikkan kemuliaan bagi namanya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. datanglah.
Mari kita angkat kedua tangan kita ucapkan syukur sama Tuhan. Pribadi lepas pribadi, ambil waktu sebentar yuk, ucapkan syukur sama Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan Tuhan. Terima kasih untuk rancangan yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan, kasih setia Tuhan atas keluarga, atas setiap pekerjaan, kepercayaan dalam pelayanan, atas panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pekerjaan Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang turut bekerja. Kau gak diam ya Tuhan. Kau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih untuk kebaikan demi kebaikan, dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang semakin besar. Firman-Mu katakan jalan orang benar itu seperti rembang tengah hari. Makin lama makin terang sampai terang benderang. Kau adalah sumber cahaya kami Tuhan. Sumber berkat, sumber perlindungan kami. Dan Roh Kudus sendiri Engkau menuntun setiap kami untuk menggenapi semua rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami siapkan hati kami sebagai tanah ladang yang subur. Dan kami tahu apa yang kami dengar tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi Roh Kudus ketika kami dengar ini, Kau sendiri yang akan bekerja membukakan hati setiap kami. Sehingga kami beroleh pengertian. Kami beroleh kemampuan. Dan Engkau sendiri yang memampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami sambut firman Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Kristus Yesus Tuhan. Yang semangat dan sukacita. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh katakan kiri kanannya Happy Sunday ya sebelum saudara duduk. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Apa kabarnya? Ya, boleh kasih tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah melayani. Saya tahu setiap minggu itu banyak banget yang melayani, setiap bagiannya masing-masing. Sudah latihan beberapa hari yang lalu justru. Luar biasa apa yang Tuhan kerjakan. Saudara ingin jadi berkat? Siapa yang ingin jadi berkat? Ya, firman Tuhan katakan jangan tadi pagi Tuhan ingatkan. Jangan kerajinanmu kendor. Ya, tetapi biarlah rohmu apa? Menyala-nyala dan melayani Tuhan. Layani Dia, layani Tuhan, beribadah kepada Dia dan semakin hari semakin menyala. Amin. Ya, dan saudara bisa jadi berkat mulai dari hal yang kecil ya. Kalau kita mau dipakai Tuhan untuk jadi berkat dalam hal yang besar, prinsipnya selalu dimulai dari hal yang apa? Kecil dulu. Ya, kita tolong orang, kita doakan orang. Follow IG-nya ICC Bandung. Hal kecil saudara. Lalu kalau ada informasi apa, share sama grupnya. Siapa di sini yang punya grup WhatsApp lebih dari 2? Iya kan? Saudara bisa share. Setiap khotbah-khotbah yang ada pun saudara bisa cek di YouTube-nya. Lalu kita bisa share ke grup WhatsApp saudara. Sehingga semakin banyak orang yang mendengarkan kabar keselamatan dan Injil. Yes? Mau jadi berkat? Katakan amin. Ya. Kali ini memang agak sedikit rapi, ya karena nanti jam kedua ada pentabisan. Beberapa hamba Tuhan akan ditabiskan, ya menjadi pendeta muda gereja ini, Harold dan Ibu Jenny. Ya. Jadi kalau saudara bisa datang hadir kebaktian kedua, boleh ya hadir ya, dukung dalam doa juga. Nanti Bapak Adi Sutanto, Pak
Beliau adalah ketua sinode ya dari JKI. Kita ini JKI sinodenya JKI, Jemaat Kristen Indonesia. Ya, beliau akan datang bersama dengan tim dan melayani firman dan pentabisan. Oke, sudah siap belajar? Ini sudah ke khotbah keberapa ini? 9. Ya, jadi kalau ada yang beberapa di antara kita yang miss, kelewat beberapa khotbah yang lalu, bisa lihat di YouTube-nya ya, masih ada. Jadi Through the Bible. Through the Bible seri itu adalah seri di mana kita belajar firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal demi pasal, dan kali ini yang sudah ke-9 tuh ya. Judulnya adalah Break Point. Ya, break point, titik balik hidup atau kilas kapan kehidupan itu bisa mengalami turning point. Siapa yang mau mengalami turning point? Ya, tiba-tiba ada terobosan dalam hidup saudara yang gak pernah dilihat mata, gak pernah terdengar, gak pernah kepikir Tuhan sediakan. Nah saudara, ini Kejadian 27 sampai 33. Nah, saya mau mulai dulu dengan pertanyaan, siapa di sini yang merasa dirinya belum sempurna? Ya semua ya. Pernah nggak kita nih doing something, lakukan sesuatu yang secara sengaja, bukan nggak sengaja, tetapi sengaja saudara perkatakan, saudara lakukan sesuatu yang justru merugikan orang lain. Nah ini jangan katakan, ya. Tapi kalau pernah ngangguk-ngangguk aja. Mungkin kita kasih berjanji sesuatu tapi kita nggak pengen nepati gitu. Hanya basa-basi aja. Mungkin kita bergosip tentang sesuatu yang sebenarnya nggak benar. Saudara membesar-besarkan. Ya. Mungkin kita lakukan sesuatu bukan sebenarnya untuk kepentingan orang, tapi untuk kepentingan kita. Tapi kita nggak cerita aja. Ya. Ada di antara kita dan saudara dan saya, setiap kita yang pernah menjadi seseorang yang melakukan hal yang demikian sehingga kita bisa merugikan orang lain. Berkata sesuatu yang nggak benar, melakukan sesuatu yang nggak benar dengan motivasi yang salah sehingga hubungan kita dengan keluarga, dengan teman-teman menjadi tidak baik. Nah saudara, tapi saya punya kabar baik. Ya, ini bagi saudara yang dan saya, setiap kita yang gak sempurna, kita punya kabar baik dari firman Tuhan bahwa ternyata di dalam Alkitab Tuhan justru pakai orang-orang yang seperti ini. Ya. Dan dalam pasal ini saya berulang kali baca, renungkan. Ini luar biasa sekali. Ya. Saya temukan bahwa Tuhan ini menggunakan, mau memakai orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang gak masuk hitungan. Orang-orang yang gak kebayang bahwa orang-orang seperti ini bisa jadi hamba Tuhan, bisa dipakai Tuhan menjadi pelayannya, tapi tahu dipakai Tuhan. Nah saudara, kita akan bahas cerita tentang seorang penipu yang namanya Yakub. Yakub menarik sekali. Saya berulang kali saya baca ini, saya menangis lagi. Saya bilang, Tuhan dahsyat sekali kebaikan Tuhan. Yakub adalah seorang yang dinamai Yakub adalah ketika karena dia lahir, dia pegang tumit kakaknya. Jadi dari lahir sudah mau menang sendiri. Dan bapak ibunya ngelihat dia lahir kayak gitu. Ayo kita namain sesuai dengan apa yang dilakukan. Ini anak pemegang tumit. Ini anak ya istilahnya tukang ngakalin. Ya, jadi dia mau duluan, dari lahir pun sudah bersaing. Gak mau kalah. Ya, kalau bahasa ininya licik gitu saudara. Banyak akalnya. Nah Yakub lahirnya sudah seperti itu. Disebut penipu, tukang menjegal, suka menarik orang ke belakang.
Mau dia mau menempatkan dia dengan usahanya sendiri supaya dia maju ke depan dan gak peduli sama orang lain, gak peduli sama kakaknya. Bahkan dia dari lahir sudah pegang tumit Esau kakaknya. Saudara. Luar biasa ya. Jadi orang tuanya kasih nama dia Yakub sesuai dengan apa yang terjadi. Dan saudara bisa bayangkan gak sih? Dia bertumbuh besar, orang panggil dia Yakub, 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 penipu, penipu, penipu. Jadi setiap kali orang panggil dia namanya, mengingatkan dia tentang siapa dirinya. Kasihan banget ya. Tapi that's what happened. That's what happened in the culture back then. Budaya dulu memang seperti itu, saudara. Seringkali orang tua menamakan anaknya dengan kejadian yang terjadi ketika anak itu lahir. Tapi yet, Yakub dipakai Tuhan. Ya. Namanya berubah dari Yakub, penipu, tukang ngakalin, pemegang tumit, mau menang sendiri, dirubah Tuhan menjadi Israel. Yisra artinya bergumul. El artinya Allah. Jadi kalau digabungkan dia adalah seorang yang bergumul dengan Allah dan dia menang. Nah saudara bayangkan ini. Dari seorang yang lahirnya sudah kayak gitu. Dipakai Tuhan menjadi Israel. Seorang yang dipakai Tuhan pemenang, Allah memerintah, dia bergumul dengan Allah dan dia menang. Nah Tuhan ubahkan dia dengan dahsyat sekali, akhirnya dia melahirkan ke-12 suku Israel dan akhirnya sampai lahirlah Mesias 2000 tahun yang lalu atau Juru Selamat Yesus Kristus. Sekali lagi saya sampaikan, saya berulang kali baca ini, Roh Kudus bicara lagi dan when I look at this, saya melihat diri saya melihat diri jemaat Tuhan, saya melihat diri hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan. Di antara kita nggak ada yang sempurna dan saudara adalah calon yang terbaik yang Tuhan bisa pakai. Ya, nggak ada seorang pun terlalu buruk, nggak ada seorang pun terlalu gagal, nggak ada seorang pun yang punya masa lalu yang terlalu rumit sehingga Tuhan tuh nggak bisa pakai. Setiap kita Tuhan bisa ubahkan. Dan perubahan itu mungkin. Meskipun kita ini kan kalau bicara perubahan, kita percaya orang bisa berubah. Siapa percaya orang bisa berubah? Ya toh? Orang bisa berubah loh saudara. Alkitab mengatakan demikian, kita melihat demikian. Tapi seringkali kita ragu perubahan itu mungkin gak sih? Jangankan bicara sama orang lain, saudara pun melihat diri sendiri kadang-kadang kita mempertanyakan. Apakah kemungkinan gak sih kebiasaan buruk saya itu bisa berubah? Ya toh ya? Saudara dan saya yang siapa di sini pasti perlu perubahan. Ya. Dan seringkali kita tanya sama diri kita, apakah orang yang tadinya mementingkan diri sendiri bisa menjadi orang yang dermawan, orang yang menolong orang lain? Bisa nggak sih? Ya. Karena kalau kita lihat orang yang berubah, bisa mengalami perubahan, pertobatan dan lain-lain, kadang-kadang mereka bisa sembuh sesaat lalu kembali lagi. Itu ya. Sehingga kalau saudara ketemu sama orang yang mungkin terkenal merugikan orang lain, mungkin kita lihat dia berubah, kita dengar dia berubah, tapi deep inside your heart, we still doubt. Kita ini masih ragu, ini udah rubah betul atau belum? Itu ya? Ya, kita nggak semudah untuk membuka diri dan berhubungan. Kenapa saudara bergaul dengan orang-orang seperti ini? Karena dalam hati kita masih ragu. Ini orang tuh rubah benar atau enggak? Nah saudara, kita semua merindukan perubahan. Kalau saudara dengar kesaksian orang mengalami perubahan, kita celebrate. Kita bilang, wah keren banget. Orang yang tadinya boros berubah. Orang yang tadinya terlibat dalam perjudian tiba-tiba bertobat. Ya, kita seneng kayak gitu tuh. Tapi deep inside our heart, di dalam hati kita mempertanyakan, benar nggak orang tuh bisa
berubah. Kan ada pepatah mengatakan harimau itu nggak akan lepaskan belangnya ya. Kan gitu kita dengernya. Ya, harimau itu belangnya tetap ada di situ. Tapi apakah betul orang bisa mengalami perubahan? Dan cerita ini dalam pasal 27 sampai 33 menggambarkan sama kita bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu saudaraku, dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Katakan sebelahnya, kita harus baca Alkitab. Ya, baca ya. Baca saudaraku. Kemarin Pastor Benny Hinn cerita katanya, iya banyak orang yang Kristen gak pernah baca Alkitab katanya. Benar gak sih? Gak di ICC ya? Gak di ICC. Di ICC itu jelas, visinya jelas kok. Satu kalimat doang. Ya, menjadi murid Yesus yang berhasil dan berdampak. Itu doang. Jadi kita di tempat ini, di dalam gereja ini, saudara dan saya diharapkan berpartisipasi untuk menjadi murid Yesus. Ya, jadi murid kita harus belajar firman Tuhan. Nah saudara, coba pikirkan ini, mungkin gak sih hal yang buruk yang kita punya itu Tuhan bisa pakai. Tuhan gak hilangkan, tapi Tuhan bisa, hal yang paling kita benci dari dalam diri kita, justru Tuhan bisa arahkan kepada hal yang baik. Ya, Yusuf kakak-kakaknya merencanakan yang buruk, tapi Tuhan ubahkan jadi baik. Betul nggak? Ya, kakak-kakaknya Yusuf merencanakan yang buruk, tapi Tuhan ubahkan jadi baik. Nah, kalau Tuhan bisa merubah rencana orang yang buruk untuk mendatangkan kebaikan, apakah Tuhan yang sama bisa merubah kebiasaan, karakter kita yang buruk? Bukan menghilangkannya, tapi mengarahkannya untuk kebaikan. Sama seperti sungai, kalau saudara pernah lihat banjir yang ada, sungai itu kalau banjir, kalau lagi deras ada banjir badang gitu ya, puas, itu satu kampung bisa hilang, bisa kebanjiran tuh saudara. Tapi air yang sama, yang mengalir itu bisa diarahkan untuk irigasi, untuk pembangkit tenaga listrik, the same water, the same power, but different purpose. And that is possible. Nah, kali ini kita akan belajar tentang Ayub, Yakub yang Tuhan, bukan Ayub ya, Yakub yang Tuhan ubahkan. Bagaimana bersama dengan Tuhan perubahan itu mungkin. Mari kita buka Kejadian 25, tadi baru introduction nih. 29, kelamaan nih introduction-nya. Oke. Pada satu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Ini kalau jadi film bagus lah ini pasti ini. Lalu datanglah Esau lelah dari padang. Saya dengan cepat aja ya, karena perlu penjelasan nantinya. Kata Esau kepada Yakub, dia lapar ya Esaunya, ayat 30. Berikanlah kepadaku, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu. Karena aku lelah ya. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Jadi Yakub ini ngelihat kelemahannya Esau. Ini Esau lagi lapar, terus minta makananku. Nah, aku mau minta sesuatu yang dia bisa kasih untuk keuntunganku sendiri. Dalam kelemahannya dia, pakai kelemahannya dia. Gitu. 32. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati, apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijuallah hak kesulungannya kepadanya. Saudara, hak kesulungan itu hak yang luar biasa sekali dalam zamannya. Itu seperti menjadi pemimpin rohani, pemimpin yang diberkati secara harta dan lain-lain, ya. Dan Yakub melihat kelemahannya Esau, dia pakai itu untuk bisa dapatkan yang dia mau. Jadi lumayan licik saudaraku.
Dia lihat tipikal opportunist ya. Dia lihat orang lemah nih. Ya. Sama seperti kalau ada di luar sana yang mungkin berkata, boleh nggak? Ini adik kakak nih misalnya. Kakaknya bilang, boleh nggak pinjemin saya uang untuk kontrakan saya? Ya, saya belum beres nih kontrakan nih. Ya, saya harus dibayar dan lain-lain. Terus adiknya bilang, dia lagi lemah nih. Terus adiknya bilang gini, boleh saya kasih minjem hari ini supaya kamu bisa teruskan kontrakan kamu. Tapi nanti warisan orang tuanya untuk saya. Nah, kayak gitu saudara. This is what happened. Jadi Yakub itu bisa lihat kelemahan orang dan dia mau pakai untuk keuntungan pribadi. Dan lumayan kejam saudara. Ya, ayo lanjutkan lagi. Menarik ya? Belum selesai menipu, ya meminta mengambil sesuatu untuk kepentingannya. Ayat 18. Dia tipu juga orang tuanya. Sudah tua, udah lanjut usia, mau meninggal mungkin gak lama lagi, dia tipu saudara. Dia tipu. Dan tipunya ini bukan spontan, tipunya ini dalam perencanaan. Ini penipuan berencana. Dan dibantu oleh ibunya. Dan penipuan ini terjadi. Demikian. Demikian nih Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, Bapak, sahut ayahnya, hai anakku. Dia udah gak bisa lihat nih. Bapaknya nih udah tua saudara. Siapakah engkau? Dan dia katakan, Yakub berkata kepada ayahnya, akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapak katakan kepadaku, bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku, agar Bapak memberkati aku. Wow. Dan terjadilah bapaknya ditipu, akhirnya dia memberkati Yakub dengan berkat yang seharusnya untuk Esau. Karena Esau yang sulung, Esau harusnya dapat double portion. Tapi larinya kepada Yakub. Dan Esau tahu itu, ayat 41, 27:41, Esau menaruh dendam. Betul Yakub dapat berkat, tapi dia nggak dapat damai. Betul dia dapatkan keuntungan, tapi dia lari, nggak bisa menikmatinya. Hubungan jadi rusak. Hubungan jadi rusak. Dan Esau katakan, aku menaruh dendam, nanti suatu saat ini Yakub adikku akan kubunuh. Ngeri saudaraku. Ya. Dan akhirnya dia lari Yakub ini. Karena ditaruh, mau diancam akan dibunuh, dia lari. Dan sampailah dia ke battle. Katakan saya battle. Dan dia berjumpa dengan Tuhan di situ. Ini menarik sekali. Dan di tengah-tengah dia sedang lari dari penipuannya. Dia lari dari ketakutannya. Dia lari dari kesalahan dan dosa-dosanya. Lihat ini, apa yang Tuhan katakan sama dia. This is amazing for all of us. Listen to this. Ini belum bertobat nih orang nih. Lihat ini saudara. Ayat 13. Kejadian 28 ayat 13. Berdirilah Tuhan di sampingnya. Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Ayat 14, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, selatan, olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wow. Sesungguhnya ayat 15, sesungguhnya aku menyertai engkau, aku melindungi engkau. Kemanapun kau pergi, aku membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ini orang sedang lari dari dosanya. Dan Tuhan nyatakan kebaikannya. And this is what happened. Ini yang akan terjadi kepada setiap saudara yang belum sempurna. Tuhan itu gak menunggu supaya saudara beres-beres dulu lalu memberkati.
Dia memberkati dan dia mengasihi. Supaya lewat kasih itu kita mengalami perubahan. Itu Tuhan kita. Berikan tepuk tangan bagi dia. Itu Tuhan kita, saudara. Di tengah-tengah dia belum bertobat tuh. Saya tulis, Allah tidak menunggu kita untuk memperbaiki diri dulu. Kalau saudara datang hari ini dengan kesalahanmu, dengan dosa-dosamu, dengan mungkin perilaku yang gak baik, kebiasaan yang buruk dan lain-lain. It's okay. God will bless you. Dan Tuhan berkenan kepada saudara. Dan Tuhan mau memulihkan setiap kita. Dan dia mengasihi terlebih dahulu. Dan kasihnya itulah yang akan mengubahkan setiap kita. Ya, dalam Roma juga dikatakan demikian. Lalu dia lari. Udah diteguhkan, dikuatkan. Lalu dia jalan terus sampailah dia ketemu Laban. Nah, penipu ketemunya penipu. Ya, Laban tukang tipu juga, saudaraku. Waduh. Kalau saudara dengar cerita Laban, keren sekali. Dia tuh liciknya tuh luar biasa ini orang. Ketemu penipu. Selama 20 tahun dikerjain dia. Ya, istrinya ditukar. Mau dapat istri A, dikasih istrinya B. Dan Daud habis-habisan dikerjain sama Laban. Ditipu sama Laban, penipu, tertipu. Dia kena juga, manipulator kena manipulasi. Dan akhirnya Tuhan bilang, sudah selesai, kamu kembali. Dan akhirnya setelah di Laban 20 tahun, saudara, dia kembali ke jalan yang dia tempuh dengan keluarganya dan lain-lain. Dan setelah dia nyebrangkan, mau kembali ke kampung halamannya di sungai Yabok itu, dia berjumpa dengan Tuhan, and this is the turning point. This is the turning point. Ayat Kejadian berapa ini? 32 ayat 24. Tinggallah Yakub seorang diri. Mungkin mikir dulu ya, 20 tahun aku dikerjain. Aku dulu lari. Pokoknya lagi desperate banget lah. Terus dia takut mau ketemu Esau. Jadi perasaannya lagi kalut gitu ya, saudara. Tiba-tiba seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Tiba-tiba ada malaikat Tuhan muncul dan bergulat dengan dia. Saya nggak tahu gulatnya seperti apa ya, tapi kayak bergulat begitu ya. Semalam-malaman dia bergulat dengan siapa malaikat itu sampai fajar menyingsing. Dan ketika ayat 25, ketika orang itu melihat bahwa dia tidak dapat mengalahkannya, malaikat itu pukul sendi pangkal paha Yakub. Jadi pincang dia, sudah. Makanya kalau bangsa Israel sampai hari ini gak makan bagian ini, kalau daging. Kejadian di sini. Dibuat pincang paha Yakub sehingga dia pangkal terpelecok. Dia bergulat karena ketika dia bergulat dengan orang itu. Lalu orang itu, nah ini penting, ayat 26. Lalu kata orang itu, malaikat itu berkata, biarkan aku pergi. Karena fajar telah menyingsing. Sahutnya Yakub menjawab gini, aku tidak akan membiarkan engkau pergi. Gak bisa. Jika engkau tidak memberkati aku. Wow. Sudah tahu gak Yakub minta apa ini? Dia bilang, aku gak akan buat kamu pergi. Selama ini saya sudah bergulat dengan orang-orang. Saya mendapatkan berkatnya Esau dengan tipuan. Saya tipu orang tua saya bergulat dengan Laban. Saya sudah capek, Tuhan. Saya nggak mau berkat orang lain. Berkati saya dengan berkatku sendiri. Saya percaya nggak Tuhan punya berkat bagi saudara? Saudara nggak perlu berkat orang lain. Saudara, Tuhan sudah siapkan berkatmu sendiri. Jangan jadi orang yang iri hati sama orang lain. Gak perlu. Dan Yakub bilang,
aku mau diberkati dengan berkat-Ku Tuhan. Berkati aku sebelum, kalau enggak aku enggak lepasin. Aku mau bergulat sama Tuhan. Seumur hidup aku sudah bergumul dengan berkatnya Esau, dengan menipu siapa? Bapakku, dengan berkat Laban. Sekarang aku enggak mau, aku mau minta berkatku sendiri. Sekarang this is my time. Tuhan kasih berkat bagiku sendiri. Berkati saya dengan berkat milik saya sendiri yang benar-benar punya saya. Bukan punya orang lain. Lalu malaikat itu berkata ini. Berkatalah orang itu kepadanya, "What's your name?" Siapa namamu? Yakub. Siapa namamu? Sekarang dia gak bohong, saudara. Dia gak bilang Esau. Dia bilang, aku penipu. Oke, sekarang aku rubah namamu. Lanjutin. Ayat 28 kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan kau menang. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Sekarang Yakub gak bohong lagi. Saya tuh penipu Tuhan. Dan Tuhan bilang, hari ini sudah berubah. Kamu Israel. Kamu bergumul dengan Allah dan kamu menang. Sudah tahu? Perubahan itu dimulai ketika saudara mengakui siapa dirimu di hadapan Tuhan. Saudara mau berubah? Akui siapa diri kita. Akui setiap pergumulanmu. Jangan bergulat sama orang-orang. Bergulatnya sama tuh. Karena Tuhan punya berkat bagimu. Tuhan punya berkat bagi setiap kita. Di momen Yakub jujur sama Tuhan, siapa namamu? Aku penipu Tuhan. Siapa namamu? Aku ini orang yang suka ngegosip Tuhan. Siapa namamu? Aku ini seorang yang suka merugikan orangnya Tuhan. Siapa namamu? Aku ini seorang yang mementingkan diri saya sendiri Tuhan. Jujur sama Tuhan. Siapa namamu? Saya ini orang yang takut Tuhan. Siapa namamu? Saya ini orang yang merasa masa depan saya suram Tuhan. Siapa namamu? Saya pikir saya ini orang yang takut akan keluarga saya Tuhan. Siapa namamu? Saya ini seorang yang selalu berkonflik sama orang lain. Siapa namamu? Saya ini orang yang gak bisa kalau gak ngomongin orang. Siapa namamu? Jujur. Dan Yakub jujur sama Tuhan. Dan disitulah titik awal perubahannya. Yang saya sampaikan ini, firman Tuhan katakan ini adalah yang disebut perjumpaan dengan Tuhan. Gak perlu bergulat lagi dengan berkat orang, tapi Tuhan mau saudara mengakui, sekarang bergulatnya sama Tuhan aja. Ya, jangan bergulat dengan keluargamu, jangan bergulat dengan orang lain, jangan bergulat dengan yang lain. Mulailah hari ini, kalau saya tahu saya pengen berubah dan lain-lain, saya mau datang sama Tuhan. Saya mau berubah, saya mau bergulat sama Tuhan. Dan dia bergulat dengan Tuhan. Dan Tuhan ubahkan dia. Sudah tahu, dia gak menghapuskan hal-hal yang buruk dari kita. Dia mengarahkan untuk hal yang baik. Orang di tempat, mungkin ada orang yang perfeksionis. Orang yang selalu perfeksionis. Orang yang selalu, ada di sini, jangan angkat tangannya. Selalu detail mikirin apa saudara. Mau ini. Gak pernah puas dan lain-lain. Nah orang yang seperti ini, Tuhan gak membuat dia gak perfeksionis. Tuhan ubahkan dia. Mungkin dia jadi ahli bedah. Diarahkan. Selamatin banyak orang. Itu saudaraku. Ya. Orang yang tadinya pemarah. Tuhan bisa ubahkan. Orang yang tadinya gak puas kalau lihat sesuatu yang gak adil, dia marah.
Meledak. Mungkin Tuhan ubah jadi penegak hukum. Bisa jadi. Orang yang tadinya skeptis, curigaan. Ada di sini yang curigaan, katakan aduh. Curiga terus. Dikasih apa? Curiga terus. Kayaknya semua orang jahat deh gitu kan. Kalau curigaan terus, siapa tahu Tuhan kasih ubahkan saudara jadi orang yang bijaksana. Orang yang kompetitif, maunya bersaing terus. Tuhan ubahkan jadi mungkin penginjil yang gigih. Orang yang suka berantem melulu. Tuhan arahkan sekarang. Mungkin jadi pelatih atlet bela diri ya. Gitu saudara. Tuhan ubahkan mereka yang buruk dari mereka. Petrus orang yang impulsif, orang yang keras, berani ngomong, berani negur Yesus di depan orang. Itu Petrus saudara. Petrus itu kalau bicara blak. Yesus sekali-kali gak terjadi. Aku tidak akan menyangka engkau. Kayak gitu Petrus itu berani ngomong. Dan Tuhan tidak membuat dia diam. Tapi Tuhan arahkan. Kalau kamu berani ngomong, kamu sekarang pakai omonganmu ini untuk beritakan Injil. 3.000 orang selamat saudara. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Nah Tuhan sanggup merubah hal yang buruk menjadi kebaikan. Paulus yang bersemangat menganiaya, sekarang Tuhan gak buat dia diam. Setelah dia bertobat, bergulat dengan Tuhan, Tuhan arahkan kepada misi Tuhan. Jadi semangatnya sama, tapi arahnya berbeda. Kepandaiannya sama, tapi jalannya beda. Haleluya. Mungkin yang pandai berdebat kalau sama istri, ya istri yang sama suami gak bisa kalah. Mungkin jadi pengacara aja kali ya. Bisa jadi Tuhan arahkan kepada hal yang baik yang bisa menjadi berkat. Yang mau katakan amin. Makanya perubahan ini memungkinkan kalau saudara mau bergulat dengan Tuhan. Jujur sepergumulanmu. Biasakan jujur. Saudara mau dekat gak sih sama Tuhan? Salah satu tips untuk mendekat adalah very simple. Semakin saudara terbuka, semakin saudara dekat. Saudara akan dekat dengan siapapun saudara terbuka. Kalau saudara terbuka sama orang, saudara akan semakin dekat dengan dia. Kalau saudara terbuka sama Tuhan, saudara akan semakin dekat dengan Tuhan. Makanya bergulat dengan Tuhan artinya saudara jujur sama Tuhan. Bergumulnya jangan sama orang, jangan sama keluarga saja, jangan sama orang-orang berantem dan lain-lain. Bergumulnya sama Tuhan sekarang. Bawa masalahmu, bawa kebiasaan yang buruk, bawa itu semua kepada Tuhan. Bergulat dengan dia semalam-malaman dan saudara gak akan lepas. Sama seperti Yakub katakan, aku tidak akan lepaskan engkau sampai engkau memberkati aku. Artinya sampai saudara mengalami perubahan, saudara jangan lepaskan Tuhan. Jangan berhenti bergumul. Saya akan terus, kalau perlu konseling ya konseling lah. Sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, it doesn't matter, gak apa-apa. Saya akan bergulat sama Tuhan terus sampai saya sembuh. Sampai saya pulih. Sampai saya mendapatkan berkat milik saya sendiri dari Tuhan. Jangan lepaskan saudara. Dan itulah cara orang mengalami perubahan. Dan Yakub dibuat pincang. Pincang, sudah bisa bayangkan, dia bangun pagi, kerasa pincang. Dia jalan, pincang. Dia lari, kerasa pincang. Jadi pincangnya itu menjadi mengingatkan dia tentang perjumpaannya dengan Tuhan. Maka itu penting bagi kita.
yang mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, perubahan. Gak berhenti dalam satu kali. Tapi kita terus bergumul dengan Tuhan. Bawa setiap pergumulanmu kepada Tuhan setiap kali. Sampai kapan? Sampai Tuhan panggil kita. Karena kita masih terus disempurnakan. Jangan lepaskan sampai kita berubah. Amin. Jangan lepaskan Tuhan sampai Tuhan memberkati kita. Dan setelah itu jangan lepaskan. Ya. Tapi saudara bergumul, saudara bilang, Tuhan saya mau berubah. Pastor saya berubah, tapi jatuh lagi. Datang sama Tuhan. Bergulat sama Tuhan lagi. Jatuh lagi. Datang lagi sama Tuhan. Jangan undur dari Tuhan. Kok gak ada amin? Jangan undur dari pelayanan. Jatuh lagi, enggak apa-apa, bangkit lagi. Aduh, salah lagi Tuhan. Enggak apa-apa, bangkit lagi. Bergulat sama Tuhan. Jangan lepaskan sampai Tuhan memberkatimu. Sampai Tuhan datangkan perubahan dalam hidupmu. Sampai Tuhan datangkan kemenangan atas keluargamu. Sampai Tuhan datangkan terobosan bagi pelayananmu, bagi pekerjaanmu, bagi kesehatanmu. Jangan berhenti bergulat sama Tuhan. Jangan lepaskan. Itu aja sih pesannya. Indah ya saudaraku. Ya, makanya kita harus baca firman Tuhan. Ya. Di tempat ini dan perubahan Yakub mendatangkan perubahan hubungannya dengan Esau jadi pulih kan? Ya, akhirnya dia ketemu sama Esau, dia sudah pulih. Hubungannya baik, makanya perubahan pergulatan saudara dengan Tuhan, ketika Tuhan mendekati kita, itu akan memperbaiki hubunganmu dengan orang lain. Sudah pasti. Makanya kalau di antara kita ada merasa sesuatu yang perlu kita rubah, jangan bergulat sama yang lain. Bergulatnya sama Tuhan. Tuhan punya berkat bagimu. Sampai Tuhan memberkati saudara, jangan lepaskan. Itu aja sih. Dan Tuhan sanggup ubahkan orang yang penipu seperti Yakub menjadi Israel. Orang yang pemberani seperti Petrus, suka ngomong besar, Tuhan ubahkan jadi penginjil. Tuhan bisa ubahkan. Tuhan bisa ubahkan yang buruk yang kita punya, diarahkan untuk hal yang baik. Dan saya akan tutup dengan kesaksian. Boleh cerita sedikit? Saya ini growing up in a family. Ini ada Ibu Susi di sini. Disclaimer dulu ya. Disclaimer dulu ya. Saya punya keluarga yang sangat saya syukuri. Saya lahir dalam keluarga ini. Ya. Dan saya punya brother and sister the best. Khususnya Ibu Susi. Ya. Pemberani, fighter. And I have great parents. Great parents. Kalau mama saya janji, dia selalu tepati. Papa yang bertanggung jawab sedang dalam keadaan susah, dia kerja sampai malam untuk biayain, cukupkan kebutuhan keluarga. Saya bangga, bersyukur sekali lahir dalam keluarga ini. But as I was growing up, saya ini insecure. Kenapa? Karena lihat Ibu Susi selalu juara. Kalau nilai bagus melulu. Jadi saya lihat perlakuan orang tua kepada dia rada beda. Karena nilainya bagus, pinter saudaraku. Terus kakak saya, my brother can fix everything. Bisa betulin apa aja. Bisa bongkar, pasang. Kalau saya bongkar, selesai. Kalau dia bisa bongkar, pasang. Dan dia bisa bongkar sesuatu. Saya lihat, wah. Terus dia bisa pasang lagi. Wih, keren banget.
Dan I feel like nothing. Saya kayak nggak bisa apa-apa. Makanya growing up, bertumbuh besar, saya menjadi orang yang suka tarik perhatian. Saya tarik perhatian dengan main sulap. You know, I can do magic. Gitu. Kenapa? Intinya gini, cuma mau menarik perhatian orang tua saya. Karena saya nggak punya apa-apa. Saya mau tarik perhatian mereka. Kakak saya bisa gini, cici saya bisa gini. Masa saya nggak punya apa-apa? Terus saya ikut dance. Pastormu bisa break dance tau nggak? Bisa. Ya, saya latihan. Supaya bisa gitu tuh. Ya, bisa. Tapi nggak di sini lah ya. Tapi bisa. Cuman saya nggak ketunjukin aja. Wah. Intinya saya mau berusaha untuk menarik perhatian orang tua saya. Saya mau kasih tahu, hey, saya punya sesuatu. Jadi saya mau cerita. Kadang-kadang kalau bicara membesar-besarkan, supaya dramatisir gitu ya, supaya orang tua saya dengerin saya. Saya pernah di satu mobil dengan Ibu Susi waktu kecil, ya. Saya mau ngomong sesuatu, bapak saya di situ. Ingat ya, orang tua saya, I love them very much. They're great parents. Disclaimer dulu ya. Bagus banget, saya bersyukur sekali. Waktu saya di mobil, saya mau cerita sesuatu, nggak didengar. Wah, itu it hurts me a lot. So I do all these things supaya aku dapatkan perhatian. Intinya perhatian untuk saya. Saya mau dapat perhatian. Saya mau perhatian. Saya di kelas, saudara, saya dengan guru, kadang-kadang saya mau kasih perhatian, saya balikkan meja. Just to get attention from others to me. That's your pastor. Ya, dan saya nggak mau lo cerita ini. Tahukah saudara, ketika saya ketemu sama Tuhan, Tuhan arahkan. No, that is not the right way. Itu bukan jalan yang benar. So I look back. Saya melihat apa yang saya lakukan yang bodoh untuk menarik perhatian orang kepada saya. Untuk saya bisa diperhatikan. Sejak kecil, saudara. Saya lihat itu semua dan saya setiap kali saya dengar ini, saya menangis. Saya ingat menangis. Sampai saya berjumpa dengan Tuhan. Saya mulai bergulat sama Tuhan. Datang sama Dia. Setiap minggu ke gereja, doa, gereja, puasa, doa, gereja, puasa. Saya mau berubah. Aku gak akan lepaskan. Saya mau berubah, Tuhan. Saya ini ngomongnya kasar sekali. Kebun binatang sudah sumbernya di sini, saudaraku. Saya mau berubah. Setiap kali ngomong kasar, jebret. Orang sampai bingung, ngapain lu tepak-tepak mulutnya. Saya mau berubah. Saya mau bergulat sama Tuhan. Jebret. Akhirnya gak berubah, saudara. Puji Tuhan berubah juga ya. Haleluya. Jadi kalau ada orang yang ngomong kasar dengar saya sakit telinganya. Jujur, saudara. Rasanya sakit sekali. Padahal dulu saya sumbernya. Dan ketika bergulat dengan Tuhan, Tuhan arahkan kepada yang benar. Saya gak lagi menarik perhatian kepada saya. Saya menarik perhatian orang kepada Yesus. Dan itu yang Tuhan kerjakan. So I feel like when I speak, di rumah, dimanapun, ada karunia yang Tuhan kasih. Ketika bicara, orang dengar. Dan ketika orang dengar, it's not about me. Saya mau bawa kepada Yesus. Itu aja. Mari kita bangkit berdiri yuk. Terima kasih ya udah sabar dengerin. Masih mau bergereja di sini? Pastornya kayak gini loh. Aduh. Tuhan baik ya. Saya mengalami perubahan. Ada tempat ini, kalau saudara berkonflik sama orang dan lain, berhenti loh. Selesai. Bergulatnya sama Tuhan. Amin. Tuhan punya berkat bagi kita. Mari kita hampiri Dia. Bapa, ini kami, Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur.
karena Kau baik. Siapa yang rindu saudara mau bergulat sama Tuhan? Mulai hari ini saudara gak mau berkonflik sama orang. Saudara gak perlu menyesali masa lalumu. Bawa sama Tuhan. Bergulat sama Tuhan. Akui, jujur sama Tuhan. Mulai hari ini saya mau jujur sama Tuhan. Kalau saya ada sesuatu yang buruk, saya mau kasih tahu Tuhan apa adanya. Dan setiap kali saya jatuh, saya akan bangkit dan datang sama Tuhan. Tuhan, ini saya. Saya mau berubah tapi saya gak bisa. Hanya Tuhan yang sanggup ubah saya. Maybe if you fall 1,000 times, it doesn't matter. Mungkin saudara jatuh beribu-ribu kali, nggak apa-apa. Datang bergulat sama Tuhan, jangan lepaskan sampai Dia memberkati, memulihkan saudara. Kalau engkau itu, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Yang mau bergulat sama Tuhan, Tuhan berkati setiap mereka. Kamu melepaskan berkat Tuhan, mampukan mereka. Mulai hari ini mereka akan bergumul dengan Tuhan. Dalam permasalahan apapun, dalam kebiasaan buruk apapun, mereka mau datang sama Tuhan. Mampukan kami datang sama Tuhan. Dan gak lepaskan Tuhan. Sampai Tuhan memberkati kami. Sampai Tuhan memulihkan kami. Dan kami akan melihat perubahan demi perubahan. Tuhan ubahkan, arahkan hal yang tadinya buruk menjadi baik. Terima kasih Bapa. Dan hubungan kami akan pulih dengan sesama di dalam keluarga. Karena kami bergulat dengan Tuhan. Bukan lagi Yakub tetapi Israel. Bukan lagi masa lalu kami. Tapi Allah yang menjadikan kami pemenang. Lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, terjadilah sesuai iman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Yuk silakan duduk, kita dengerin pengumuman dulu ya. Thank you Glenn. Suaranya udah. Oke, Shalom Sobat ICC. Kita ketemu lagi untuk menyimak beberapa informasi seputar Gereja ICC. Tapi sebelumnya saya juga mau nanya sama saudara-saudara sekalian, siapa yang mau mulai hari ini jujur sama Tuhan? Ya, kadang-kadang kita datang sama Tuhan gak jujur ya, gua kuat kok, padahal galau. Ya, mungkin seperti itu. Oke, dan saya juga di kesempatan pagi hari ini mau menyambut bagi Anda Sobat ICC yang baru pertama kali datang untuk ibadah di Gereja ICC. Di kesempatan hari ini pastinya kami sangat bersuka cita Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Nanti pada saat Anda pulang, Anda bisa datang ke meja informasi di lobi lantai 6 untuk mengklaim special gift dari kami. Ya, dan kami tunggu kehadiran Anda. Dan kalau misalkan Anda belum memiliki gereja tempat Anda tertanam, ya kami dengan suka hati pastinya menyambut kedatangan saudara sekalian. Yep. Dan selanjutnya ya kita akan menyimak beberapa informasi. Yang pertama itu datang dari Departemen Youth. Buat Anda para orang tua yang anaknya itu tergabung di pelayanan youth, ya nanti setelah ibadah 2 pukul 11.30 itu bakalan ada parents meeting. Jadi kehadiran Anda ditunggu di Youth Hall Gereja ICC di lantai 6 di bawah sana, ya. Dan kita mulai informasi pertama itu datang dari ibadah senior. Ya, jadi nanti di ibadah senior kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2025 hari Sabtu ya pukul 10 pagi. Jadi sekali lagi nanti tambahnya kemerdekaan. Jadi di sana nanti ya mungkin papa, mama, om, tante, ya opa, oma bisa diajak untuk bareng-bareng datang ke ibadah senior dan nanti ya bakalan ada pasar rakyat. Ya jadi catat Sabtu tanggal 16 Agustus 2025. Dan selanjutnya adalah informasi bagi para ladies boleh suaranya?
Oke. Kok di sini nggak ada? Acara wow balik lagi dan kali ini mengangkat tema personalized your fragrance ya with SC perfume. Jadi kayak gimana? Jadi nanti kita bakalan belajar ya bareng-bareng untuk mencampurkan essential oil yes dan juga mengenal wangi-wangian. Tujuannya ya, supaya kita bisa dapat parfum atau bikin parfum yang sesuai dengan selera atau karakter kita sendiri. Ya, jadi silakan buat Anda para ladies yang mau ikut acaranya boleh langsung daftar di link berikut ini. Biayanya adalah Rp150.000. Dan untuk informasi selanjutnya Anda juga bisa menghubungi Ibu Jenny di nomor telepon yang tertera di sini. Ya. Dan informasi selanjutnya itu minggu depan ya kita bakalan mengangkat tema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Jadi nanti bakalan ada acara istimewa di iKids dan juga di ibadah umum. Ada parade baju tradisional ya dan juga ada tarian Pas 17 tradisional. ya. Terus buat Anda boleh silakan datang dengan dress code mungkin bisa merah putih atau juga baju daerah ya atau juga batik dan nanti bakalan dipilih siapa yang mengenakan pakaian terbaik ya seperti itu. Jadi kami tunggu Anda sekalian di ibadah minggu depan. Baik, itu dia informasi seputar gereja ICC. Kami persilakan jemaat bangkit berdiri untuk doa berkat. Praise the Lord. Terima kasih Glenn. Sekali lagi dia masih single. Ya, kalau ada yang mau mencalonkan silahkan. Tanya Tuhan dulu lah ya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Kami mengucapkan syukur untuk setiap para pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian untuk melayani setiap kami jadi berkat. Terima kasih untuk setiap persekutuan orang benar yang saling menasehati, saling menguatkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap persembahan yang kami bisa berikan yang terbaik untuk rumah Tuhan. Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi dan kami pulang dengan sukacita. Kami tahu Roh Kudus akan bekerja mengubahkan setiap kami sampai berkat Tuhan turun kata setiap hamba-hambamu. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami angkat kedua tangan kami dan dengan iman kami menerima berkat ini. Tuhan memberkati saudara dan Tuhan melindungi itu setiap kita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kau kasih karunia. Tuhan memberkati saudara, menyinari kau dengan wajahnya, memberikan kau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah segala berkat ini. Kau akan disebut orang yang diberkati dan mencari berkat sampai Maranatha Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, telah terimanya, ucapkan syukur, katakan amin. Katakan kiri kanannya happy Sunday ya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye bye.